Selamat pagi Bu Ris. Selamat pagi Pak Benny. Hari ini kita ada jadwal untuk supervisi di kelas. Kemudian yang pertama, hal apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di kelas ketika saya mensupervisi Ibu? Baik Pak Benny, pertama yang ingin saya kembangkan, area pengembangan yang hendak saya capai adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami penerapan rumus Pitagoras. Kemudian yang kedua, para peserta didik mampu menghitung segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Mungkin itu yang area pengembangan yang ingin saya capai. Kemudian mengenai strategi nih Bu, dalam pembelajaran di kelas, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu terapkan ketika melakukan hal yang ingin Ibu capai di kelas saat ini? Baik, untuk strategi yang ingin saya gunakan adalah menggunakan mode atau metode belajar discovery learning. Itu yang akan saya gunakan nanti. Baik, setelah ini Ibu, kita langsung saja ke kelas untuk melakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah berdoa? Kalau belum, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum membaca doa, kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai ucapan langsung kepada Ibu Guru. Baik, sebelum ke pembelajaran, saya akan mengabsen dulu. Antoni, Cahiman, Imanuddin, Sakit, Intan, Karina, Lia, Tengsani, Nopal, Nurul Aini, Reja, Randy, Wibi. Untuk yang sakit kita doakan semoga segera sembuh, ya. Kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa dengan kita di sini. Baik anak-anakku, materi kali ini masih ingat apa yang saya sampaikan di pembahasan sebelumnya? Masih? Baik. Kita membahas tentang teorema Pitagoras. Selanjutnya yang akan saya bahas sekarang adalah memahami rumus dari teorema Pitagoras, kemudian menghitung sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Baik, sebelum saya membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penerapan rumus Pitagoras, ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah rumus Pitagoras itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Penting? Contoh, misal kita dalam pengukuran tanah, apakah rumus Pitagoras itu diperlukan? Diperlukan, ya, karena tanah itu tidak selalu berbentuk lingkaran misalkan atau persegi. Ada kalanya jadi bentuk tanah itu berbentuk segitiga. Jadi kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Baik. Saya sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok sehingga sekarang kita akan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Saya punya lembar kerja yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Nanti silakan kalian kerjakan, ya. Silakan berkumpul.
Sudah beres pekerjaannya? Sudah. Baik, kalau begitu silakan kalian presentasikan hasil pekerjaan kalian. Kelompok 1 dulu silakan. Perwakilan dari kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dulu bahwa teorema Pythagoras itu ingat tidak hanya berupa angka-angka dalam bentuk gambar segitiga, akan tetapi teorema Pythagoras juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis segitiga. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan supervisi di kelas Ibu, namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan pembelajaran di kelas. Tadi Ibu sudah bagus di kelas, sudah bisa memahami dan dalam menyampaikan materi, kemudian dalam pencapaian strategi yang diterapkan oleh Ibu tadi discovery learning. Kemudian tadi ada pemberian rangsangan, itu memang betul ada di strategi discovery learning. Kemudian ada lagi identifikasi masalah ketika Ibu bersama siswa melakukan hal apa yang belum kalian pahami. Kemudian tadi ada proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dalam membuat kelompok siswa diberikan aktif dalam pengolahan dan verifikasi. Kemudian yang terakhir tadi ada kesimpulan. Namun ada saja tadi ada yang terlewat mungkin Ibu ya. Iya, baik. Dalam penyampaian tujuan pembelajaran belum ada. Iya, Ya, mungkin itu hasil dari supervisi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi dalam proses pembelajaran kepada siswa ke depannya, Bu. Iya. Sama-sama Pak Benny. Saya juga mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi saya tahu apa dalam rangkaian dalam RPP saya yang tadi saya lewatkan begitu. Ya, kemudian untuk mencapai yang tadi terlewat, hal apa sebagai tindak lanjut Ibu untuk dipenuhi ke depannya? Pastinya saya akan memperbaiki semuanya Pak. Jadi saya akan lebih Jadi nanti untuk memperbaiki apa yang sudah saya lewati tadi dalam rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas tadi, mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mendalami strategi, kemudian metode, kemudian juga media. Mungkin itu ketika dibutuhkan saya akan lebih menggali lagi gitu Pak. Ya, mungkin kita hadapi bersama-sama apa yang menjadi kendala kita ketika mengajar. Mudah-mudahan setelah ada supervisi ini kita saling mengingatkan dan saling menguatkan. Terima kasih Bu Risna atas waktunya. Mudah-mudahan